Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat iman, nikmat kesehatan. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa menghirup gas oksigen dengan gratis. Oke, pada pertemuan kita kali ini, lanjutan dari part pertama ya, membahas virus. Di part kedua ini, yang akan kita bahas yaitu yang pertama ya, cara hidup dan reproduksi virus. Seperti apa cara virus itu bisa memperbanyak dirinya, di mana? Tentu di dalam tubuh sel inangnya. Yang kedua, klasifikasi virus, pengelompokan virus ya. Yang ketiga, peranan virus dalam kehidupan. Apakah merugikan atau menguntungkan, atau malah semuanya merugikan virus ini? Oke, kita mulai. Reproduksi virus seperti yang antum amati di sini atau yang kita nampak di layar kita ini ya. Ini virus bentuk T dengan bagian-bagiannya. Masih ingat bagian-bagian nama-nama bagian dari struktur virus ini? Jangan sampai lupa ya. Oke, kita kembali lagi ke reproduksi virus. Reproduksi hal sama seperti manusia, tumbuhan untuk memperbanyak dirinya. Cuma lebih tepat kata reproduksi virus ini yaitu kata bereplikasi, memperbanyak diri. Dan bisa kita amati ketika kita masukkan virus tersebut atau kita amati virus tersebut pada medium yang hidup. Artinya pada makhluk hidup yang hidup pada tahap embrio. Contohnya embrio pada telur ayam ya, pada jaringan hewan, jaringan tumbuhan. Misalnya virus TMP atau virus mozaik tembakau hanya menyerang tumbuhan. Virus rabies hanya menyerang manusia. Bakteriofag hanya menyerang bakteri. Ada pula yang sifatnya lebih spesifik, seperti virus hepatitis yang hanya menyerang sel-sel hati. Virus influenza yang menyerang saluran pernapasan atas. Virus HIV hanya menyerang sel darah putih. Dari pernyataan yang ada di sini, maka virus sudah bisa kita kelompokkan. Salah satunya virus itu hanya bisa menyerang makhluk tertentu saja atau bagian tertentu saja. Sedangkan siklus reproduksi virus ini, kalau kita kelompokkan ternyata ada dua, yaitu siklus litik dan siklus isogenik. Apa bedanya? Ya, coba amati gambar yang ada di sini. Ini, si virus yang ini gambar bakteri, ini virus. Ingat, virus ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Ini diperbesar supaya kita bisa membayangkan seperti apa reproduksi virus itu pada tahap yang pertama kali. Yang pertama ini nama tahapnya menempel atau fase adsorpsi. Ya, ini dia menempel saja. Ya, tahap yang kedua, setelah si virus ini menemukan bagian dari dinding sel bakteri yang pas dia, jadi ada kode area di dinding sel bakteri dengan bagian yang di sini. Ya, setelah cocok, maka si virus ini akan mengeluarkan enzim yang namanya enzim lisozim. Ingat, enzim lisozim. Enzim ini berfungsi supaya bagian yang di samping ini ya, DNA ataupun RNA disuntikkan ke dinding sel. Jadi supaya dia bisa berlubang, maka dibutuhkan enzim tadi. Ya. Nomor 2 ini, satu ini fase menempel atau absorpsi, yang kedua fase penetrasi atau injeksi. Ya, apa yang diinjeksikan yaitu materi genetiknya. Tahap ketiga namanya fase sintesis. Yang keempat fase eklipase, yang kelima baru replikasi ya. Maksud gambar nomor 3 ini, tadi RNA tadi dia menuju DNA yang ada pada sel bakteri. Nah, ketika DNA si virus ini bisa mengambil alih secara penuh
Dia nempel di sini, dia mencari DNA bakteri dan dia bisa mengambil alih atau ia jadi bos. Maka tahapan ini disebut dengan tahapan siklus litik. Ketika dia mampu mengambil alih DNA bakteri. Jadi dia perintahkan kepada DNA bakteri tersebut untuk bereplikasi sehingga DNA bakteri juga ikut bereplikasi dan nanti pada tahap yang nomor 4 maka mulai dibentuk perbagian dari struktur virus ini. Misal dibentuk bagian kepala, bagian kaki, itu tahapan nomor 4 ya. Nomor 5 nanti mulai disatukan nanti. Nomor 5 ini mulai disatukan perbagian kepala dengan kakinya ini dibagikan menjadi seperti gambar yang utuh di sini ya. Tahap ke-6 karena jumlahnya sudah terlalu banyak di dinding bakteri, di dalam tubuh bakteri, maka terjadi tekanan. Maka untuk membuat dia berlubang juga supaya dia bisa keluar, dibutuhkan lagi enzim yang dihasilkan oleh si virus ini. Nama enzimnya sama pada tahap nomor 1, enzim lisozim. Setelah pecah dinding sel bakteri, karena jumlahnya terlalu banyak juga ditambah bantuan enzim, maka si virus ini, virus-virus baru ini akan mencari mangsa lain. Dari jumlahnya 1 ini bisa menjadi jumlahnya dalam tubuh sel bakteri bisa mencapai 200 ribuan. Wow, Masya Allah ya, satu virus bisa menjadi 200 ribu. Apalagi kalau virus yang masuk ke dalam tubuh manusia itu bukan satu, bisa banyak, bisa ratusan ya. Beda dengan siklus lisogenik, pada tahap nomor 2 ini ketika DNA si virus mulai mendekati DNA bakteri, ternyata hanya menggabung saja. Di tahap C ini penggabungan. Kenapa dia cuma bergabung? Sedangkan di siklus litik dia bisa mengambil alih penuh atau jadi bos karena pada tubuh bakteri tersebut punya sistem pertahanan tubuh. Ya, karena punya sistem pertahanan tubuh, maka dia hanya menempel saja, menggabung. Ya, jadi ketika bakteri itu ikut membelah, maka materi genetik ini juga ikut membelah. Ya, lalu pembelahan ini bisa masuk ke tahap litik ketika sudah mulai menurun sistem imun pada dinding bakteri ini. Ya, jadi dapat kita simpulkan beda dari siklus litik dengan lisogenik yaitu pada tahap nomor 2 ini pada saat injeksi, saat disuntikkan asam nukleatnya atau materi genetiknya, kalau sistem imun si bakteri ini kuat maka hanya penggabungan saja. Itu tahap siklus lisogenik. Tapi kalau sistem imunnya menurun, maka materi genetik si virus bisa mengambil alih sepenuhnya DNA si bakteri. Ya, virus yang menyerang bakteri dikenal dengan istilah bakteriofag. Bakteriofagi. Mana di sini? Ini ya, bakteriofagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Silahkan antum baca sendiri nanti. Saya kasih waktu. Tahap absorpsi, kata kuncinya menempel pada bagian ujung ekor virus ya. Tahap penetrasi atau injeksi. Tahap sintesis, replikasi atau eklipase. Nah, ini beda nama istilahnya ya. Yang D ini tahap perakitan. Ini yang saya sampaikan tadi ada 100 sampai 200 buah dari satu buah virus tadi yang masuk. Tahap lisis atau litik. Jadi lisis nama lainnya litik. Ada yang menyebutkan litik, ada yang menyebutkan lisis, sama saja sebenarnya. Ya, arti kata dari lisis itu sebenarnya adalah pecah dinding sel bakteri tersebut. Ya, karena apa? Karena jumlah si virus sudah banyak setelah dirakit, tambah juga ada bantuan enzim lisozim. Ya, artinya kalau ada pecah dinding sel bakteri, maka bakterinya sudah mati. Si virus ingin memperbanyak diri lagi, maka dia mencari mangsanya lagi. Ya. Dah. Yang kedua, siklus lisogenik. Ingat, lisogenik ini hanya proses penyatuan atau penggabungan DNA virus dengan DNA bakteri. Itu yang menunjukkan kata kunci dari lisogenik. Ya.
Apa fasenya? Ini dia, fase absorpsi, fase penetrasi, fase penyisipan, fase penggandaan, fase pemisahan. Baru dia masuk ke tahapan siklus litik. Ya. Siklus litik virus ini biasanya akan langsung mematikan sel karena dia sudah pecah dinding sel bakterinya tadi. Kalau lisogenik dia tidak. Ya. Kalau dia lisogenik berubah atau masuk ke tahap siklus litik, maka sel bakteri itu maka akan mati juga ya. Virus-virus yang bereproduksi secara litik disebut virus virulen. Sedangkan yang melewati siklus lisogenik disebut virus temperat. Nah, ini daur lisogenik ya. Absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis, perakitan, lisis. Nah, jadi dia bisa dari lisogenik bisa menjadi lisis. Ya. Oke. Kita next. Nah, yang pengklasifikasian virus. Dah, ternyata ada lembaga khusus yang mengatur ini. Namanya ICTV atau ICTV ya. Lembaga para ahli virologi. Virologi berarti ilmu khusus yang mengkaji tentang virus. Mulai memetakan taksonomi virus pada tahun 1966. Dijadikan atau dikelompokkan menjadi 4. Kalau taksonomi yang biasa, yang Linnaeus itu ya, ada dari kerajaan sampai spesies. Kalau sini hanya dari ordo, famili, genus, dan spesies. Ordo diberi akhiran ales, famili, Viridae. Kalau genus berakhiran virusnya ya. Spesies didasarkan pada kesamaan informasi genetik dan nisia ekologinya atau inangnya. Misal contohnya ya, ini virus pada influenza, namanya kalau spesiesnya orthomisovirus. Kita fokus ke sini, genus berarti ada kata virus. Orthomi ini sama semuanya ya. Dan nama spesiesnya ini sebenarnya. Tambah SP ini spesiesnya. Genus berarti SP ini diganti dengan virus. Virus ini diganti dengan Viridae untuk kata famili, untuk kelompok familinya. Bagian famili, takson familinya ya. Kalau ales, virales ya, Ustaz ya. Orthomisovirales itu untuk ordo. Oke. Klasifikasi virus ini berdasarkan morfologi. Jadi ada berapa yang dikelompokkan berdasarkan apa? Pertama berdasarkan morfologi. Morfologi ini bentuk luarnya. Berdasarkan bentuk dasarnya. Yang pertama, virus berbentuk eksohedral, virus helikal, virus kompleks. Kompleks ini yang seperti yang tadi, yang huruf T tadi ya. Virus helikal. Nah, ini seperti gambarnya. Seperti apa gambarnya? Silakan untuk perhatikan bukunya lagi ya. Berdasarkan selubung pada nukleokapsid. Nah, apa pula nukleokapsid ini? Nah, nukleokapsid berarti ada kata kapsid dan ada selubungnya itu. Ya, kapsid itu yang selubung proteinnya. Pertama, virus terselubung, virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Ini nama virusnya ini ya. Virus telanjang merupakan virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Artinya, DNA atau asam nukleat tadi harus ada yang melindungi. Kalau ada yang pelindungnya, maka disebut virus berselubung. Kalau tidak ada, maka disebut virus telanjang. Berdasarkan jumlah kapsomer, ada dengan 32, 60, 72, sampai 252. Kapsomer itu apa? Nah, kita lihat gambar sebelumnya. Nah, ini ya. Ini kapsidnya. Oke. Kapsomer yang mana? Per satu yang satu ini. Ini satu yang segitiga, ini segitiga. Itu yang kapsomernya ya. Nah. Oke, kita next. Sekarang pengklasifikasian virus berdasarkan asam nukleat. Kita sudah tahu bahwa virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Dan ini ada nama virusnya, ini nama penyakit. Ini nama penyakitnya. Kalau antum ingat namanya, Masya Allah antum ya. Coba di soal kadang ditanya nanti. Nama virusnya ini dia menyebabkan penyakit apa? Ya. Dah, sekarang klasifikasi berdasarkan sel indangnya.
Virus yang menyerang manusia, menyerang hewan, tumbuhan, dan bakteri. Nah, berdasarkan tempat hidupnya, virus bakteri atau bakteriofag, virus tumbuhan, virus hewan. Bakteriofag berarti yang menyerang bakteri. Virus tumbuhan ini contohnya TMV. Ya, virus hewan apa? Ini virus influenza, vakina, apa nih? Poliomyelitis ya. Sekarang masuk kepada peranan virus. Oh ya, sebelumnya Ustaz mau tanya ya. Tadi ada virus yang menyerang manusia. Sifat virus ini spesifik dia menyerang bagian apa? Manusia kah, hewan, tumbuhan, atau sel yang khusus? Pertanyaan Ustaz, apakah bisa virus yang awalnya menyerang hewan, dia menyerang manusia? Contohnya rabies ya. Rabies, kita tahu ini kalau sana kena di manusia, dari mana dapat manusia ini? Dari gigitan hewan. Dari hewannya apa? Anjing namanya ya. Nah, silakan antum komentari nanti di kolom komentar. Apakah bisa virus yang menyerang hewan, bisakah berpindah ke menyerang manusia dan apa alasannya? Alasan ilmiahnya ya. Dah. Yang terakhir peranan virus, nah, ternyata ada juga keuntungannya. Bukan hanya peran merugikan, walaupun banyak sebenarnya peran itu paling merugikan. Peran menguntungkan ini, alhamdulillah dilakukan oleh para ahli tadi ya. Pertama, dalam pembuatan vaksin. Vaksin itu bibit penyakit yang dilemahkan lalu disuntikkan ke manusia. Ya. Yang kedua, membentuk interferon, sejenis protein kecil yang mampu mengenali serangan virus. Yang ketiga, agen pembawa atau vektor kemampuan menginfeksi gen. Yang keempat, melemahkan bakteri patogen. Yang kelima, sebagai bahan penelitian rekayasa genetika. Keenam, mengendalikan populasi bakteri E. coli. Jadi ada peran menguntungkan, membuat vaksin atau membuat interferon dan lain-lainnya. Pencegahannya, nih ingat ya, vaksin itu virus patogen yang dilemahkan. Ketika disuntikan, maka sel dalam tubuh kita akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang alami, yaitu sel darah putih. Sel darah putih ada yang diutusnya nanti menyerang si virus ini dan dikeluarkanlah antibodi. Sehingga antibodi inilah yang akan diingat nanti ketika masuk virus yang sebenarnya. Ini sudah ada pengalaman sel tubuh kita terhadap virus yang dilemahkan ini. Ya. Yang kedua, vaksin pemberian kekebalan secara aktif. Jadi ada kekebalan secara aktif, ada pula kekebalan secara pasif. Pemberian vaksin, istilahnya vaksinasi ini. Alhamdulillah, ini sudah ada. Yang belum ada itu vaksin penyakit corona ini. Ya. Berikutnya peran merugikan. Nah, silakan antum baca-baca ini ya. Ada yang menyebabkan bisa sakit manusia, menyebabkan penyakit pada manusia ya. Nama virus influenza virus. Nama penyakitnya flu. Ada penyakitnya AIDS, hepatitis, Ebola, cacar. Ebola ini sempat mendunia juga pada tahun berapa? Ustaz lupa, 1960-an lah kalau salah. Hampir banyak yang wafat, yang mati dalam wabah Ebola ini. Gejala-gejala seperti apa? Jadi kalau seandainya ada soal gejalanya disebutkan seperti ini, apa nama virusnya? Nah, antum harus ingat juga ya. Saya kasih waktu untuk bacanya. Oke. Dah, ini contoh virusnya yang merugikan. Ini herpes simplex virus. Ini pada mulut ternyata ada bintik-bintik kayak gini dia. Ya. Ini sambungan virus yang merugikan ya. Ada poliovirus, mumvirus, herpes. Ini dia herpes ya. Kulit memerah dan muncul bintik seperti luka melepuh. Ini human papillomavirus ya. Nah, ini penyakit polio ini. Lihat kakinya. Tidak sempurna jalannya nanti ini. Nah, virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ini contohnya tetelo atau tetelo ayam unggas ya. Namanya NCDV ya. Ada lagi FMDV, ada flu burung, ada terkenal dulu ada flu burung ya. Rabies. Nah, peran merugikan virus pada tumbuhan. TMV, V ini T ini tembakau. Ya, berarti ini menyerang tumbuhan. Tunggro, ini yang ini lagi Petrus,
C. citrus ya, citrus jeruk ini ya. Nah, ini pada jeruk. Ternyata kalau antum temukan buah jeruk seperti ini, berarti yang di kuning ini ada serangan dari virus yang masuk ke dalam buah ini. Oke, see you next time. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa komentari pertanyaan Ustaz tadi di kolom komentar. Syukron. Kita tutup pertemuan kita kali ini.